Berarti kalau misalnya kita hariannya masih kurang dari 8.000 plus 4.000, berarti harusnya 12.000 memiliki total stok yang ada. Jadi kalau kurang dari itu berarti nanti kita ada kegiatan misalnya overtime di Sabtu atau Minggu gitu. Itu misalnya rule-rule yang ada. Ini untuk kebutuhan fungsional. Yang kelima, fungsional dan non fungsional. Jadi kalau yang fungsional berarti kalau misalnya sistem tersebut adalah yang harusnya ada, misalnya menu ataupun proses yang harusnya ada di sistem. Kalau non fungsional berarti yang tidak terkait dengan fungsi-fungsi tertentu atau tidak terkait dengan fungsional, tapi membantu untuk sistem tersebut berjalan. Ya, mungkin dari yang tugas maupun UTS mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Mungkin Mas Riyadi ada yang mau disampaikan. Oke Pak, baik-baik saja Pak. Silakan. Dari yang ada atau kemarin masih ada yang belum jelas dari yang tugas maupun dari yang UTS. Nanti untuk yang kalau misalnya di hari ini belum, nanti akan digeser misalnya maksimal di pekan depan. Jadi dengan ada lanjutan tambahannya adalah di UTS. Halo. Planningnya untuk yang UTS hari ini, tapi kalau misalnya masih dibutuhkan berarti nanti akan digeser sampai pekan depan. Plus untuk yang tugas pertemuan 7. Silakan, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan. Ya, pekan ini mungkin pada long weekend ya. Jadi ada beberapa yang mungkin sedang libur atau apa. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan dari yang tugas. Jadi kita melihat di lingkungan kita. Jadi silakan ambil salah satu aktivitas tertentu yang nanti akan bisa digunakan untuk pengembangan sistem atau aplikasi tertentu. Kalau di RT RW misalnya untuk yang di sistem informasi RT RW yang di dalamnya misalnya ada kegiatan ronda, ada penarikan iuran ronda, ataupun yang lainnya nanti akan yang menggunakannya adalah keseluruhan dari anggota misalnya. Jadi setiap anggota bisa login terus bisa melihat bahwa ada informasi yang ada di sana ataupun tagihan yang disetorkan tiap bulan ataupun apa. Jadi ada informasi-informasi yang disampaikan lewat aplikasi misalnya di RT RW ataupun yang lain. Ataupun yang kalau misalnya ada yang real misalnya silahkan di tempat kerja masing-masing, ataupun misalnya ada yang sudah jadi owner untuk usaha ya silahkan tempat usahanya bisa dipakai untuk tugas yang di pertemuan 7 sama ke UTS. Jadi nanti harapannya nanti hasil akhirnya mungkin ada walaupun mungkin belum sampai produk ya mungkin nanti akan diselesaikan sampai ke UAS. Nah, nanti untuk yang UAS nanti akan dipilih berdasarkan buat kelompok ataupun masih tetap sendiri-sendiri. Tapi harapannya ya nanti ada produk akhirnya. Mungkin dari saya itu untuk yang ke UAS, UTS maupun tugas. Kalau dari rekan-rekan masih ada yang masih belum jelas dari soalnya bisa diinformasikan. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, Ya, yang silakan. ini soal UTS. Kan di sini kita gunakan alat bantu flowchart dan flow map untuk menggambarkan poin di atas. Betul. Nah di situ saya kan ngasih jawabannya flowchartnya Pak
Yang flowchart itu isinya cuma bisnis proses. Nah kalau flow mapnya makanya seperti 5 poin di atas gitu. Berarti boleh gak pakai kayak gitu kan ya maksudnya ya Pak ya? Soalnya kalau flowchart itu nyambungnya di bisnis proses Pak, karena ada pilihan iya atau tidaknya. Kalau untuk flowchart dengan menggabungkan semua 5 poin di atas itu masih belum mengerti saya Pak. Betul. Ya. Makasih untuk inputannya dari Mas. Ini untuk yang bisa digambarkan untuk yang flowchart ataupun dalam satu flow map. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan aliran data, ya mungkin dari bisnis data sampai ke rule. Terus untuk yang fungsional ya mungkin kita nggak digambarkan ke flowchartnya, tapi akan digambarkan ke dalam struktur menu. Terus nanti mungkin akan ada tambahan, oh ini fungsi menu ini untuk yang mana. Jadi ada keterangan sedikit terkait dengan fungsionalnya tadi. Jadi fungsinya apa sih untuk yang menu A, menu B misalnya. Jadi mungkin bisa digambarkan ke dalam struktur menu. Jadi kalau untuk yang nomor 5, tapi kalau untuk yang keempat sama 3 sama 4 ya mungkin bisa dibikin ke dalam flowchart. Proses juga sebetulnya bisa ya. Kalau yang user ya mungkin hanya sebatas matriks user jadi table. Nah, kalau yang proses ya mungkin ini 1, 2 sama 3, 1, 2, 4 itu bisa digambarkan dalam flow map. Basis prosesnya. Jadi proses misalnya kalau misalnya kita menggambarkan ke dalam flow map ataupun flowchart. Kalau flowchart mungkin akan satu-satu, tapi kalau flow map itu kan bisa digambarkan dalam keseluruhan ya. Kalau misalnya kita bikin flow map berarti nanti akan ada bagian. Kalau misalnya aliran, misalnya kita di tempat kerja kita, saya di bagian produksi. Terus kalau misalnya prosesnya itu mungkin berarti ada bagian saya itu sendiri, misalnya bagian produksi. Terus data yang sebelumnya itu dikirimkan dari bagian mana, berarti itu nanti akan digambarkan sebagai prosesnya. Berarti nanti misalnya ada PPIC. Misal kita nggak menggambarkan keseluruhan aliran, tapi ada yang dari sebelum kita sama sesudah kita. Itu nanti bisa digambarkan. Jadi misalnya dari PPIC ke produksi baru nanti diterjemahkan ke proses. Dari proses datanya nanti akan larinya kemana? Oh misalnya ke warehouse internal misalnya. Dari warehouse internal baru nanti akan dikirim ke warehouse untuk yang di delivery. Rule-rule-nya mungkin dibikin tiap-tiap, kalau misalnya tadi di proses kalau misalnya produksi sekian nanti akan ada kalau misalnya kurang dari stoknya, misalnya kurang dari setengah hari kerja, berarti nanti akan butuh overtime, misalnya di hari Sabtu atau Minggu. Nah, itu untuk penggambarannya. Tapi untuk yang prosesnya tadi, untuk penggambarannya berarti nanti tiap-tiap flow map. Jadi tiap di misalnya tadi untuk PPIC, dia PPIC itu nerimanya dari mana? Misalnya, startnya dari PPIC membuat SPK nanti dikirimkan ke bagian produksi nanti baru diturunkan ke proses. Dari data dari hasil inputan atau hasil yang ada di bagian produksi nanti akan dikirimkan ke bagian internal warehouse misalnya. Baru dari internal warehouse nanti baru kirim ke warehouse di bagian delivery misalnya. Itu untuk penggambarannya. Untuk yang fungsional yang tadi ya, jadi fungsional mungkin digambarkan ke dalam struktur seperti menu ya. Kalau fungsional berarti bisa di menu, tapi non fungsional ya mungkin bisa dibikin dalam bentuk tabel. Ya, mungkin untuk yang di soalnya masih kurang tepat kalau misalnya menggambarkan keseluruhannya dalam bentuk flow map atau flowchart, karena nggak semuanya bisa tergambarkan dalam bentuk itu. Ya, mungkin Mas Wijaya ada yang kurang atau ada inputan lagi? Kalau saya sih kemarin nulis jawabannya cuma pakai flowchartnya di bisnis proses aja sih Pak. Untuk nomor 2 sama nomor 3-nya masih belum nomor 3 dan 4-nya agak saya pakai flowchart Pak. Ya, berarti masih menggunakan bentuk kalimat-kalimat biasa ya? Iya Pak, masih kayak kalimat dan tabel aja Pak. Soalnya kan kita itu sesuai tema masing-masing kita kan ya Pak ya. Betul ya. Ya, kalau misalnya ada yang mau diperbaiki ya nggak masalah. Jadi yang kemarin sudah terkirim, kalau mau diperbaiki. Tapi nanti saya geser, berarti kalau memang semuanya ada yang perlu dirubah ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, misalnya sudah sesuai ya mungkin bisa Tapi kalau misalnya dari yang Mas Wirya tadi hanya nomor 3-nya ya. Berarti dari proses, kalau flow map berarti menggambarkannya dari satu
dalam satu bentuk itu nanti akan menggambar proses A, proses B, proses C. Alirannya dari A ke B ke C gitu. Untuk yang di flow map ya. Kalau flowchart ya kan per proses tiap proses ya. Jadi silakan dari masing-masing kalau memang ada yang masih kurang, kalau misalnya masih perlu diperbaiki ya, untuk memaksimalkan silakan. Mungkin bisa diinfo biar nanti untuk pengumpulannya bisa digeser. Karena nanti ada kaitan dengan untuk yang tugas nomor 7. Jadi nomor 7 dengan nomor yang ini kan berkaitan ya, bertalian. Jadi kalau misalnya ada yang digeser ya mungkin yang pertemuan 7-nya juga mungkin akan perlu digeser. Ya mungkin silakan ada yang mau masukkan lagi. Mungkin begitu Mas Wijaya ya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, yang lainnya silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada? Mas Samsul atau Mbak Selvi, ada yang mau disampaikan silakan. Kalau Mas Wijaya, rencana mau diperbaiki atau gimana? Untuk kalau sempat sih Pak, sekarang lagi sakit saya Pak, soalnya lagi dari kemarin 2 hari sakit sambil kerja, meriang gitu tipes sih Pak, tapi alhamdulillah masih kuat buat sambil kerja juga. Oh ya, semoga lekas pulih. Hari ini masih masuk kerja? Alhamdulillah Minggu sama Seninnya libur, tapi ada anggota karyawan yang lain disuruh masuk sih. Kalau saya untungnya masih nggak disuruh masuk. Ya, masih bisa buat istirahat. Oke, dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang terkendala dari yang tugas yang ini. Ya, untuk yang tugas 7 kemarin minta maaf karena itu juga hampir berbarengan dengan soal UTS ya. Jadi mungkin ada yang nggak sempat melihat di tugas. Silakan yang lainnya. Ada? Mbak Eka ada? Mas Sikri, Mbak Diva. Ini untuk yang soal UTS maupun soal tugas perlu digeser nggak untuk misalnya pengerjaan pengumpulan, jadwal pengumpulan? Takutnya dari yang disampaikan masih ada yang kurang. Perlu digeser atau tidak? Mas Jadi gimana? Perlu, masih perlu. Mic-nya baru error, Pak. Ya. Lihatlah pemandangan itu dan coba tebak apa yang berasal dari masa depan. Ada sengkang zaman baru. Ngobrol dan sedang belajar dari sejarah. Oh ya, memakai itu kan tidak perlu. Halo Mas Riyadi. Iya Pak. Gimana Mas? Cukup ditambah atau gimana? Mic-nya ini saya mic baru error Pak. Bisa Perlu ditambah geser atau suara seperti apa? Ya, Pak, ya? Halo. Tapi suaranya nggak masuk Mas Riyadi. Oke. Suaranya nggak masuk.
Jadi kalau misalnya perlu digeser, nanti digeser biar nanti sebelum 2, 3. Berarti mungkin bisa digeser ya. Oke. Ini untuk yang di sini semuanya sudah ERD, semuanya Anda ya? Udah pernah dapat ya? Entity. Aduh, ini kenapa nggak bisa dapat nih? Halo. Share screen. Kenapa nggak kebuka? Matematika terapan sih. Kita lanjut sedikit ya. Jadi ada model data relationship. Jadi hubungan model data. Jadi model data, dan di sini adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data dan batasan. Jadi model untuk yang model keterhubungan entitas, jadi ada entity relationship model. Ini merupakan model data yang paling populer menggunakan perancangan basis data. Jadi semua yang sudah mendapatkan database, jadi sudah pernah menggunakan atau mengenal dari model-model yang ini. Jadi kita sudah pernah menggunakan ERD, menggambarkan ERD, terus ada membuat normalisasi dari database yang sudah dibuat. Di sini ini ada ER model, jadi model entity relationship. Ini ada semesta, data yang ada terjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual. Ini menjadi sebuah diagram data yang umum dinamakan sebagai diagram entity relationship atau diagram ER atau ER model. Ini untuk yang komponen dari ER model, sini ada entitas atau entity, ada relasi atau relation. Jadi ada entitas dan hubungannya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai satu entitas dengan entitas yang lain, itu pasti akan ada keterkaitan, ada keterhubungan. Karena yang dibahas di sini adalah database relationship. Jadi data yang memiliki hubungan antar satu data dengan data yang lain. Kalau misalnya kita di pekerjaan, kalau misalnya kita punya data yang namanya tabel karyawan, ya berarti nanti akan digunakan untuk misalnya kalau penggajian, berarti nanti akan butuh ada ID karyawan. Jadi ID karyawan ini nanti akan sebagai relasi penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lain yang digunakan untuk menghubungkan. Jadi kalau misalnya kita nanti bikin data yang sifatnya ada relationship, kalau misalnya dari satu tabel ke tabel yang lain tidak memiliki hubungan, berarti nanti akan ada yang salah dalam pembuatan database atau tabel tersebut. Jadi umumnya kalau yang relationship ya pasti akan ada penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lain. Jadi tidak saling lepas. Jadi antara satu tabel dengan tabel yang lain nanti akan dihubungkan menggunakan kunci, biasanya menggunakan kunci utama atau primary key-nya. Jadi untuk menghubungkan karyawan dengan tunjangannya, karyawan dengan kehadirannya, karyawan dengan gajinya misal. Jadi nanti dia terhubung dengan ID. Kalau satu karyawan berarti akan memiliki identitas yang unik. Jadi kalau misalnya kita mempunyai satu primary key tapi bukan unik, ya nanti akan salah. Ini mungkin sini ada entitas, entity atau himpunan entitas atau entitas set. Sebenarnya teoritisnya adalah hubungan atau himpunan. Jadi kalau teori himpunan
sudah pernah dibuat, misalnya kita ada gabungan, ada irisan, nah itu berarti di sini juga sama ada ya. Jadi mengambil dari teoritis dari set atau himpunan. Sini ada entitas, sini adalah merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata. Jadi eksistensinya itu biasanya memang ada. Jadi kalau misalnya kita karyawan, berarti benar-benar ada karyawan. Kalau misalnya kita punya gaji, berarti di sini juga ada real, ada oh ya karyawan itu memiliki gaji. Karyawan memiliki golongan, karyawan memiliki jabatan dan seterusnya. Ada tunjangan, kehadiran dan seterusnya. Ini entitas yang dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Jadi kalau misalnya kita memiliki entitas, berarti adalah memiliki ciri-ciri tersendiri yang bisa dibedakan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi entitas itu unik dengan memiliki properties atau parameter-parameter yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita punya karyawan, berarti itu karyawan akan memiliki nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan seterusnya. Antara satu karyawan dengan karyawan lain nanti akan berbeda. Kalau karyawan entitasnya misalnya propertiesnya seperti itu, lalu nanti akan ada barang misalnya. Barang berarti entitas tersendiri karena dia juga memiliki properties atau feel yang berbeda antara satu entitas karyawan dengan barang. Nanti ada entitas kehadiran, ada entitas misalnya tunjangan dan seterusnya. Jadi entitas sesuatu yang memiliki ciri tertentu yang bisa dibedakan antara satu entitas dengan entitas lain, satu individu dengan individu yang lain. Entitas. Untuk yang kedua, sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Kalau nanti kita buat database, ya dalam database tersebut memiliki himpunan-himpunan entitas atau himpunan entitas. Jadi memiliki beberapa entitas yang terhubung atau tersimpan dalam satu database. Entitas menunjuk pada individu suatu objek. Sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau family dari individu tersebut. Jadi kalau individu atau entitas ya ke objeknya, sedangkan himpunan berarti merujuk pada rumpun. Kalau kita memiliki database karyawan, database kalau misalnya di perusahaan, misalnya database A, nah di dalamnya nanti akan ada tabel-tabelnya, ada karyawan, ada gaji, terus ada produksi, misal ada NG, ada shift, ada kehadiran, ada overtime dan seterusnya. Itu nanti akan entitas-entitas yang ada di dalam rumpun tadi misal. Jadi di dalam satu institusi nanti akan memiliki banyak, bisa lebih dari satu database. Jadi merujuk kepada fungsi dari data yang akan digunakan, data yang diperlukan. Jadi nggak mesti harus hanya satu database, tapi bisa lebih dari satu. Jadi tergantung dari masing-masing sistem yang nanti akan menggunakan. Bisa menggunakan sistem yang saling terintegrasi. Mungkin database-nya mungkin lebih dari satu, tapi ada beberapa sistem yang akan mengambil dari lebih dari satu database. Jadi informasi-informasi yang ada di database A nanti sebetulnya penyimpanan ada di tabel atau di database B. Ini penyebutan himpunan entitas seringkali digantikan dengan sebutan entitas. Jadi himpunan tapi menggunakan entitas. Jadi ke objek-objek yang ada. Contoh himpunan entitas ini ada semua motor atau motor. Dengan entitas motor ada Honda, Yamaha, Suzuki dan sebagainya. Semua mobil bisa mobil saja. Entitas mobil ada Suzuki, brand-brandnya ya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja. Jadi dengan entitas sistem basis data ada algoritma, logika matematika dan yang lain. Jadi entitas mata kuliah. Nah, di dalamnya ada mata kuliah. Mobil di dalamnya ada jenis-jenis mobil. Motor di dalamnya ada jenis-jenis motor. Ini misalnya himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah.
Jadi kalau misalnya kita mahasiswa, umumnya kalau misalnya kita memiliki properties, jadi ini namanya properties untuk yang ini nama mahasiswa, tanggal lahir, itu adalah properties yang nanti akan membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Kalau misalnya di sini ada entitasnya adalah mata kuliah, berarti sini ada kode kuliah, nama kuliah, misalnya ada SKS dan seterusnya. Ini nanti keterhubungannya mungkin akan ada di nilai ataupun di SKS misalnya. Nanti mahasiswa ini mengambil mata kuliah apa saja, semesternya berapa, nah tiap-tiap semester akan beda-beda mata kuliah yang diambil. Jadi terhubungan yang menghubungkan, kalau misalnya ini kode mata kuliah dengan mahasiswa mungkin akan belum terhubung, tapi terhubungnya nanti akan di tabel yang mana, jadi dia akan memiliki keterhubungan. Kalau master data, sebenarnya di tabel-tabel itu masih untuk memberikan informasi di entitas tersebut. Tapi kalau sudah misalnya nanti data transaksi dan sebagainya, berarti nanti akan terbentuk dari beberapa field dari tabel-tabel yang berhubungan. Ini untuk yang kardinalitas atau derajat relasi. Jadi kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kalau misalnya kita punya A, tapi hubungan derajat hubungan satu tabel dengan tabel yang lain memiliki hubungan yang berapa? Jadi satu hanya ke satu, dua hanya ke dua, tiga misalnya belum memiliki hubungan, tapi nanti akan dihubungkan dengan tabel yang berikutnya. Ini kalau misalnya yang kedua, sini ada entitas satu, itu nanti memiliki hubungan dengan entitas satu, dia juga memiliki hubungan dengan entitas kedua. Entitas kedua dia hanya entitas ketiga, entitas dua keempat, entitas tiga ke lima. Jadi derajat jumlah maksimum keterhubungan. Sini ada ER. Jadi kalau misalnya kita menggunakan simbolnya atau diagramnya, sini ada persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Jadi nanti kalau misalnya di diagram ER atau entity relationship diagram, nanti akan ada persegi panjang, itu menunjukkan entitas. Jadi kalau sini mahasiswa, kalau misalnya tadi berarti ini entitas mahasiswa, nanti dia akan terhubung dengan entitas yang lain. Nah ini ada lingkaran atau elip yang menyatakan atribut. Di atribut ini nanti akan ada atribut yang dianggap sebagai nilainya unik, itu mungkin biasa digunakan sebagai primary key. Jadi kalau misalnya menggambarkan di dalam propertiesnya, kalau misalnya kita memiliki tabel entitas, terus nanti akan digambarkan dengan lingkaran elip. Jadi ada satu entitas nanti akan ditunjukkan untuk ke field-fieldnya atau propertiesnya yang menggunakan lingkaran. Nah, kalau primary key berarti dia di garis bawah. Itu juga ada belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Jadi keterhubungan antara satu entitas dengan yang lain nanti akan dihubungkan dengan memberikan nama hubungannya. Sedangkan untuk yang garis sebagai penghubung antara himpunan relasi yang satu dengan relasi yang lainnya. Ini untuk simbol. Untuk yang contohnya di sini ada tadi untuk yang persegi panjang itu adalah entitas, sedangkan untuk yang elip ini adalah propertiesnya. Sedangkan di sini harusnya bukan nama dosen tapi mungkin nomor induk ya. Kalau nama dosen mungkin akan ada yang lebih dari satu, mungkin ada yang namanya sama, tapi itu tidak bisa digunakan sebagai primary key. Mungkin akan digunakan nomor induknya misal, atau NIDN misal. Berarti nanti akan ada NIDN sebagai primary key. Terus alamatnya, terus kalau misalnya nomor telepon, nanti kan jadi
properties atau identitas yang nanti akan bisa membedakan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Sini ada entitas yang kedua adalah jurusan. Sini ada kode jurusan sebagai primary key, nama jurusan. Di sini untuk yang belakang tempat tadi adalah menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi semua entitas itu normalnya memiliki hubungan. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita memiliki satu entitas tapi tidak memiliki hubungan ke entitas yang lain. Mungkin dari sini mungkin ada yang mau disampaikan atau yang baru masuk, ada yang mau bertanya terkait dari tugas apapun yang silakan. Dari sini ada yang mau disampaikan. Ya, Mas Adam ada? Halo, ada? Mas Adam, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, dilanjut dulu ya. Untuk yang tahapan di pembuatan diagram ER, yang pertama tahapan pembuatan diagram ER awal atau preliminary design. Sini mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Rancangan awal dengan minimal. Nanti perlu untuk dilakukan normalisasi. Jadi setelah nanti dilakukan normalisasi, nanti akan terbentuk ER yang baru atau mendapatkan entitas-entitas yang baru. Yang kedua di tahap optimasi, jadi melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Jadi bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atau penambahan dan pengurangan di atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan normalisasi, ya mungkin nanti akan ada yang terbentuk atau pendekomposisian, jadi yang data-data yang bisa diturunkan ke data yang lebih spesifik atau penggabungan entitas. Sini kalau misalnya di sini tadi dosen mengepalai jurusan, sini menghubungkan antara mengepalai di sini ada tadi bukan nama dosen tapi misalnya adalah NIDEN ataupun nomor induk karyawan misalnya. Sini kode jurusan, berarti ini nanti akan sebagai tabel penghubung antara si dosen dengan jurusan. Tapi karena di sini sebetulnya satu ke satu ya. Ini dari satu ke satu. Banyak dosen, satu jurusan atau banyak jurusan. Sebetulnya di sini jurusan bisa lebih dari satu. Jadi satu dosen bisa mengajar di beberapa jurusan misalnya. Jadi bukan hanya satu ke satu. Jadi kalau satu ke satu ya umumnya dia belum memiliki penghubungnya. Jadi bisa ditaruh di dosen atau di jurusan. Tapi kalau di sini ada banyak jurusan, ya mungkin sini bukan satu ya. Ini kan ada kardinalitasnya, ada satu tuh satu. Kalau misalnya satu ke M, misalnya, tuh ya nanti nama dosen bisa ditaruh di jurusan. Atau misalnya kita membentuk tabel baru, di sini adalah nama NID, NIK ataupun NIDN, sini kode jurusan untuk menghubungkan dengan antara entitas dosen dengan jurusan. Sini ada mengepalai.
numeriknya yang disimpan atau diletakkan di tabel lainnya. Ini untuk penghubungnya. Jadi untuk penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lain atau satu entitas dengan entitas yang lain. Ini harus ada relasi. Kita menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap penggunaan relasi. Yang tadi satu kebanyak dan banyak. Nah, ini dilihat kalau menentukannya adalah dilihat dari kenyataan. Kalau misalnya kita satu orang atau satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Tapi memang kenyataannya adalah satu mahasiswa akan mengambil satu atau lebih mata kuliah setiap semester ini. Kalau setiap mahasiswa hanya satu mata kuliah, berarti nanti akan jadi satu setiap mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah, tapi pada kenyataannya adalah satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Berarti dari satu mahasiswa ke ambil lebih dari satu karena juga dia adalah banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Banyak mahasiswa yang aktualnya adalah banyak mahasiswa mengambil banyak mata mahasiswa dari satu derajatnya. Berikutnya melengkapi ukuran entitas, ukuran relasi dengan atribut atau atribut objek. Kalau kita buat entitas ya, atribut yang lainnya juga perlu disertakan, bukan hanya menyertakan atribut saja, menambahkan atribut atau properties yang lain. Jadi tambahkan yang lainnya juga. Jadi kalau misalnya mahasiswa ya, misalnya primernya NIM ya, yang lainnya misalnya alamat, telepon, jenis kelamin, itu perlu untuk ditambahkan. Ini ada entitas, ini ada anak, ada sepeda, ada pelatih. Kaki anak, di sini kardinalitasnya adalah yang lebih banyak. Ini sepeda juga banyak. Sini sepeda juga banyak jenisnya. Sini sepeda ke pelatih. Dan banyak sepeda di sini satu pelatih. Jadi satu pelatih membimbing. Sini sepeda. Jadi sepeda ini digunakan oleh banyak anak. Jadi sepeda digunakan atau digunakan banyak anak. Ini anak entitasnya. Entitas anak di sini adalah propertiesnya. Propertiesnya ada anak, ada alamat, telepon, nanti akan ada jenis kelamin, misalnya orang tua. Ini ada sepeda. Sini ada nomor sepeda, sepedanya, tahap ini apa sih? Banyak anak sepeda. Anak asosiasi dengan satu sepeda atau misalnya anak asosiasi dengan sepeda. Kalau misalnya nanti di aktualnya adalah satu anak boleh menggunakan lebih dari satu sepeda ya. Boleh menggunakan satu sepeda ya, berarti sepeda satu anaknya statusnya banyak, lebih banyak anak di sini. Kalau pada saat di pelatihan ini ternyata anak-anaknya banyak, berarti di sini jadi banyak anak. Sepedanya juga sebenarnya jenisnya banyak, maka di sini jadi di sini juga banyak sepedanya, bukan hanya satu.
misalnya jenis ada yang misalnya merek PME, Polygon dan seterusnya. Ini pelatihnya. Nah, tiap pelatihan ini dibikin misalnya tiap anak itu adalah satu pelatih. Kalau misalnya ada anak pelatih lebih dari satu pelatih, tapi di sini juga nanti akan dilatih dengan banyak satu anak bisa pelatih dengan lebih dari satu pelatih. Tapi kalau misalnya di pelatihnya adalah setiap anak tadi hanya memiliki satu pelatih, ya di sini dikatakan realnya adalah satu pelatih. Derajat relasi anak yang ada nol, ada nggak ada pelatih, bedanya itu mungkin nggak ada dimulai. Yang kita dapatkan mau beda kalau semuanya rusak, bengkel misalnya, jadi mau merupakan hubungan atau konflik yang boleh terjadi antara orang yang pelatih,
pencet Pak, maaf Pak. Oke, ya siap. Mungkin cari rekan-rekan ada yang lain. Dan nanti saya geser di untuk yang tugasnya mungkin ke sama-sama di pekan depan. Saya geser di satu pekan, jadi mungkin bisa ditambahkan ya kalau misalnya ada yang masih belum. Yang dari saya yang hari ini silakan. Mungkin ya dari rekan-rekan juga mungkin sekarang ada yang libur panjang aktivitasnya. Tapi kalau untuk anak kuliah kayak nggak ada liburnya Pak, banyak tugas ini. Tugasnya banyak banget, hampir 4 matkul, tugas berat ya. Ya, kadang ada yang seperti itu, tapi ya mungkin ada yang sedang diselip-selipkan. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa bermanfaat. Amin. Tugas kan Amin. pelatih. Walaupun nanti di kedepannya kan tiap orang beda-beda ya. Passion itu semuanya akan memiliki pekerjaan atau bidang pekerjaan yang sama. Walaupun mungkin kuliahnya satu juga, mungkin nanti diimplementasikannya kan sesuai dengan kesempatan di tempat kerja. Relasi dengan jurusannya belum pas, tapi semuanya insya Allah bermanfaat. Jadi nggak perlu berkecil hati. Misalnya nanti saya lulus, saya bekerja di meeting, baik di procurement ataupun di planning, project planning. Sudah kerja ya sebenarnya sama kalau kita Dia KDM ya Pak? memang dengan ketersediaannya itu kan belum tentu cukup. Jadi pola pikirnya sudah berbeda dari yang dari saya ini saya absen dulu. Sorry. Ya, saya absen ya. Bagas Ramadan Rusnadi. M. Rafli. Untuk Muhammad Fahmi. Hadir Pak. Masih. Dia Ayu Lestari. Hadir Pak. Selvi Aulia Rahmanisa. Hadir Pak. Anita. Hadir Pak. Wirya Agustiawan. Hadir Pak. Diva Octavia Rahayu. Hadir Pak. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone